Assalamualaikum, apa kabarnya anak-anak? Sebelum mulai, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Minggu yang lalu, Bapak memberikan materi mengenai teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Marilah kita bahas bersama-sama dan kita simpulkan bersama-sama. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. Yang kedua yaitu kita sekarang membahas mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta ya, secara faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Dengan contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan seterusnya. Ya, untuk pembahasan yang ketiga di minggu ini yaitu mengenai struktur teks eksplanasi. Seperti yang menjadi ciri teks eksplanasi di atas, teks ini mempunyai 3 struktur yang membangunnya agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Struktur yang pertama, pernyataan umum. Berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Struktur yang kedua, urutan sebab akibat, berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dan ketiga, interpretasi, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Nah, itu tadi adalah struktur teks eksplanasi ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia ya. Jadi kejadian-kejadian alam dan sosial, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan di udara. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba rasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contoh penggunaan konjungsi waktu dan kausal adalah ada kata sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat pasif ya. Itu tadi yang kelima. Dan yang keenam adalah eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Baik, materi minggu ini itu saja untuk teks eksplanasi ya kan. Yang pertama ada pengertian atau definisi, yang kedua ada ciri, atau yang ketiga adanya struktur, dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan. Baik, semoga pembelajaran kali ini kita dapat menyerap bersama-sama, dan jangan lupa kalian membuat kerangkuman di dalam kolom komentar, kemudian dikirim lagi ke Google Classroom kalian masing-masing. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe channel YouTube-nya Bapak biar lebih berkembang lagi, biar pembelajaran daring dan PJJ-nya ini lebih menarik lagi. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.